Ya, baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya yang masih setia, stay tune di kita filsafat ilmu ya, dan juga pendidikan agama Islam. Ya, kita pahami tadi bagaimana asal mula dari pemikiran filsafat itu yang ada di Yunani, ya tanpa juga menghilangkan peran dan juga keilmuan dari peradaban yang lainnya yang itu kita perlu pelajari, ya. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika ternyata Yunani itu hancur, ya, karena berbagai sebab banyak sekali, kemudian digantikan dengan Romawi, ya, kemudian Romawi itu juga nanti dikalahkan oleh Islam, sehingga kemudian Islam menguasai peradaban baik itu di timur ataupun sebagian besar di barat. Nah, kemudian karena begitu cintanya, ya, pemimpin-pemimpin Islam terhadap tahun, kemudian salah satu sebab utamanya itu adalah dibuatlah baik di Darul Hikmah, ya. Nah, dalam di Darul Hikmah ini, ya, gerakan untuk menerjemahkan, ya, berbagai buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab itu dilakukan, ya. Bahasa terutama yang paling istilahnya itu banyak digunakan waktu itu dan juga memiliki peradaban buku tentu saja itu adalah Yunani, ya, kemudian juga sebagian India yang tentu saja adalah Persia gitu, ya, dan juga mungkin ada beberapa Cina di beberapa masa berikutnya. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana pikiran dari Yunani itu kemudian masuk ke dalam peradaban ataupun pemikiran di dalam Islam. Nah, sehingga kemudian istilah apa nih, ya, dengan apa, filsafat Islam. Bener kan nih? Ya, kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dari pemikiran, oh di satu di sini, ya. Pemikiran filsafat Islam. Kita lihat di sini bahwa filsafat Islam merupakan cabang pemikiran yang berkembang di dunia Islam sejak abad ke-8 Masehi. Jadi ini pada masanya Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Kenapa? Karena cara berpikir tadi tentang semesta, tentang misalnya apa, Tuhan, tentang manusia, gitu ya. Kemudian itu dipikirkan. Bahkan kalau kita mau menelaah, ini kayaknya asatidz cukup banyak di sini, ya. Ketika kita mau menelaah, ya, ada pertanyaan nih, ya, kemana matahari ketika dia itu tenggelam? Jadi matahari itu kalau tenggelam itu kemana ya, ngapain ya? Oh, misalnya hari ini atau misalnya saat ini nih. Ini sudah jam 8.33. Tadi jam, ya, lebih kurang jam 6-an lah, ya. Jam 6-an itu matahari tenggelam. Nah, kalau kita yang sudah kuliah, sudah sekolah pasti tahu. Ya, tapi kalau pada masa lalu orang itu berpikir bahwa kalau matahari tenggelam berarti matahari itu kemana ya? Nah, kayaknya kita boleh jawab nih, ya. Boleh jawab nih. Jadi matahari itu kalau tenggelam itu kemana? Ya, nah, ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya matahari maka kemudian dia sujud kepada Ar-Rahman. Bener nggak nih? Ini saya nanya nanti ke Ustadz nih, ya. Ustadz yang lainnya sebentar. Kita ini dulu, ya. Oke, jadi Islam itu dipengaruhi oleh pemikiran tentu saja Yunani, kemudian juga Persia dan juga India. Ada yang pernah baca misalnya kisah tentang Alful Lailah wa Lailah, 1001 malam, atau mungkin juga ada kisah tentang Kalilah wa Dimnah, yaitu adalah hasil karya sastra, ya, yang diterjemahkan sebagian itu dari peradaban India dan juga Persia, ya. Itu kelihatan sekali. Bahkan misalnya kalau ada yang zaman dulu tuh, ya, waktu saya kecil itu ada gambar buruk gitu, ya. Gambar buruk itu adalah kuda gitu, ya, kemudian pakai kayak perhiasan, kemudian kepalanya itu adalah seorang perempuan gitu, cantik gitu, ya. Nah, itu adalah hasil dari peradaban Persia sebenarnya, kemudian ya, ya masuk ke umat Islam gitu, ya. Apakah dia yakin atau benar, ya kita lihat, cari yang kebenaran itu, ya. Oke. Nah, bicara tentang filsafat Islam, ya, maka sejatinya adalah ilmu yang
penerjemahan dari buku-buku Yunani, kemudian Persia dan India, dan beberapa yang lainnya sebenarnya ya, tapi minimal 3 besar itulah ya, yang kemudian akhirnya masuk ke dalam ya dari masuk ke dalam umat Islam atau masuk ke dalam peradaban Islam. Awalnya adalah ilmu pengetahuan, tapi kemudian lama-lama, bukan lama-lama sih, akhirnya itu dia masuk juga ke dalam itu adalah bisnis yang berkaitan dengan apa? Dengan filsafat. Ya, ya dari sini kemudian masuk pemikiran filsafat ke dalam ya umat Islam, ya ke dalam umat Islam, bukan ke dalam Islam ya. Dari banyak pemikiran. Kenapa? Karena tadi filsafat dari Yunani itu kan mereka berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak? Bagaimana cara membuktikan Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, itu seperti apa? Kemudian mana? Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan kritis yang memang membuktikan awalnya ya itu jelas ditolak oleh umat Islam. Tapi kemudian karena kajian-kajian juga terkait dengan nanti kita akan lihat ya pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan ya dalam konteks Islam yang kemudian mengalami new interpretation sehingga kemudian banyak isu-isu atau pembahasan yang ada dalam kajian atau pembahasan filsafat Islam itu sendiri. Ya, jadi filsafat Islam nggak terserah setuju atau tidak setuju, tapi artinya adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang kemudian dikonfrontasikan atau disandingkan dengan syariat atau nilai-nilai Islam. Nah, sejarahnya kita lihat ya, jadi bahwa di awal bahwa di masa pra-Islam itu ya bahwa pemikiran filsafat di Timur Tengah sudah ada jauh sebelum Islam ya. Filsafat Yunani, Persia dan India telah mempengaruhi atau memengaruhi wacana intelektual di kawasan ini. Ya, sehingga awalnya misalnya politeisme menjadi monoteisme, ya kemudian muncul ateisme, yaitu adalah juga pemikiran dari filsafat itu sendiri, ya, efeknya. Nah, jadi masa di sebelum Islam itu sebenarnya ada gitu ya pemikiran-pemikiran itu, tapi tidak begitu banyak berkembang, ya. Maksudnya tidak begitu sampai kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, masa Islam, ya di mana setelah Rasulullah SAW tua, maka kemudian Indonesia berkembang pesat, terutama pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Ya, banyak filsuf yang besar atau banyak filsuf atau filsafat Muslim, filosof Muslim yang muncul pada era ini. Ya, ya ini adalah abad ke-8 dan juga ke-13 Hijriah. Ya, Masehi. Ya. Kemudian pada masa kemunduran, mohon maaf ini, kalau abad ke-9 itu adalah abad di Andalusia. Ya. Kemudian 1300 itu adalah masa dari akhir dari kekhalifahan yang ada di Baghdad kehancuran. Tapi ya boleh lah, masih bisa dikaitkan lah ya, 13 Hijriah saja ya, masih juga. Nah, kemudian setelah itu masa kemunduran yaitu pada abad ke-14 hingga abad ke-19 di mana filsafat mengalami kemunduran sama konflik politik dan juga dominasi pemikiran dogmatis. Nanti akan akar dari permasalahan dan juga perbedaan terkait dengan konsep-konsep tentang ketuhanan. Nah, kita akan lihat seperti apa ya. Jadi kronologinya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi konsep utama ya dalam filsafat Islam atau isu-isu besar dalam filsafat Islam itu pertama adalah tentang tauhid, ya, yaitu konsep tentang bagaimana menegaskan keesaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber segala sesuatu. Nah, ini adalah titik kritis dari pembahasan tentang filsafat ketuhanan yang kemudian sering atau beberapa ulama menyebutnya tidak boleh untuk dipelajari secara umum, gitu ya. Kenapa? Karena memang mendatangkan keraguan, kemudian juga ya berpikir kritis ya tentang dia mikir gitu ya, berpikir Tuhan itu ada, ya kemudian bagaimana
ya kemudian kenapa Nabi itu ada, ya, jadi dia berpikir, kan berpikir itu bukan berpikir biasa, bukan istilahnya itu dengan ayat atau hadis bukan, ya, tetapi berdasarkan kepada logika dan juga rasio yang dia miliki. Nah, nanti dibantah lagi bahwa kekurangan, ya, pembatasan sehingga mungkin sampai pada benar. Ya, nah itu isu pertama atau konsep ataupun pembahasan kajian utama ya, tentang karena tentang wahdatul wujud ini menarik kan, ya, bahkan selalu menjadi perdebatan tentang bagaimana ketika ya misalnya umat itu kemudian menjelaskan tentang segalanya berasal dari Allah SWT, dari Tuhan dan kembali kepadanya. Makanya ya dalam kata-kata kerja ya inna lillahi, inna lillahi, sesungguhnya kita ya kami inna lillahi, milik Allah ya atau dari Allah, wa inna dan sesungguhnya kami atau kami ilaihi kepadanya rojiun kembali. Nah, ya, jadi lebih mendalam inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu maknanya apa? Ya, kita itu milik Allah, kita itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, ya, nah dalam kajian ilmu kalam atau dalam kajian ilmu tauhid, nah, itu dibahas. Nah, mungkin nanti saya boleh tanya juga nih ya, yang punya, yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis di sini. Ya. Oke, jadi tentang wahdatul wujud atau manunggaling kawula lan Gusti. Kenapa? Karena ayat Al-Quran banyak sekali anfahna mirruhina ya, jadi dari ruh kami ya, apakah ruh itu adalah apa misalnya itu mirruhina ya dari ruh yang terpisah dari manusia ya, atau mungkin uh, bagian, bahkan makanya muncul nanti perdebatan tentang Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Karena ketika itu adalah firman ya, bahasanya qaul, ucapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka itu apakah makhluk atau dia itu adalah ya bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, dia bukan makhluk. Nah, ya, ini sebenarnya banyak juga dipengaruhi oleh tentang perdebatan tentang sifat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian muncullah di Islam, mohon maaf, misalnya mulai dari kemudian Mu'tazilah sampai nanti Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya nggak mau banyak tentang perdebatan itu, tapi itu adalah hasil yang ternyata juga ada di depan mata. Ya, kemudian terkait dengan wahdatul wujud dan yang paling hot ya, yang paling panas pembahasannya itu adalah tentang emanasi. Apa itu emanasi? Ya, emanasi itu adalah konsep ya bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memancarkan dirinya ke alam semesta melalui berbagai tingkatan realitas. Nah, ini jadi emanasi itu seperti jadi semua yang ada di dunia ini itu adalah zillu, adalah bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pancaran dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya tadi kan, kalau kita bicara tentang manusia, kita bukan hanya melihat dari sisi fisiknya, tetapi juga ruhnya. Nah, kaitan ruh dengan zat Allah Subhanahu wa taala dalam konteks inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu seperti apa? Nah, itu ya. Sehingga kemudian muncullah ya pemikir-pemikir kritis yang kemudian menyebutnya ya dengan istilah ya semua di semesta ini kullu fil ardi fania, ya semua di semesta itu fana, ya betul lah fana ya, nggak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, tapi tadi ruh, apakah ruh abadi? Nah, kita nanya ya. Jadi wa nafakhna fihi min ruhina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tentang ini ya, apakah dia adalah
bukti ataupun pancaran dari keesaan dan juga zat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi ya, bahkan yang paling ekstrim ada satu pemikir bahwasanya bukan lagi pancaran, tetapi itu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini kemudian yang membawa kepada pemikiran-pemikiran yang kadang itu ya tidak, istilahnya itu tidak sama dengan mainstream, nggak beda. Maka dulu tuh ada misalnya dari satu perguruan tinggi itu menyebutkan ya, hakikat dari semesta ini, manusia, tumbuhan, hewan, binatang itu ya adalah bukti atau pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, itu isu yang tentang emanasi. Jadi emanasi ini mulai dari semua atau semesta itu adalah pancaran bayang-bayang. Jadi kalau diibaratkan lampu itu lampu itu adalah lampunya, kemudian yang terangnya itu adalah pancarannya. Matahari, misalnya itu matahari itu di sana, tapi pancarannya sampai di sini, apakah itu terpisah atau ya memang itu satu kesatuan gitu ya. Nah, nanti tadi yang pemikiran paling ekstrim ada dalam dunia Islam itu juga, bahwa ya semuanya itu adalah semua yang ada di semesta itu adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dulu ada sampaikan yang hewan sebagai itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, kita bisa di sini. Nah, yang berikutnya adalah kosmologi. Jadi filsafat itu membahas tentang konsep kosmologi. Itu teori tentang asal usul dan juga susunan alam semesta yang bersifat spiritual. Nah, ini biasanya ya, kalau orang yang mungkin kurang banyak baca, biasanya langsung menyebutkan dalam teori Islam misalnya, itu dalam Islam misalnya teori tentang penciptaan alam semesta itu adalah muncul dari Big Bang, misalnya gitu ya. Nah, dari mana Big Bang itu muncul? Dari teori yang sains sebenarnya. Nah, kalau kita mau menggali lebih dalam, berarti awal dari semesta ini itu seperti apa, ya? Apakah di sana ada ya tentu saja keyakinan, ya keesaan dan juga kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak melepaskan juga adanya fenomena alam, dalam artian itu ya ada sebab, ada akibat. Nah, gitu ya. Nah, di sini kemudian dicari asal usul alam semesta, kosmologi. Nah, termasuk juga tentang penciptaan, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, kadang orang membaca secara teks ya, secara kode, kemudian dia langsung memberikan teori. Misalnya ada teori yang menyebutkan Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tapi Nabi Adam itu adalah Khaliqullah, ya. Jadi ada manusia sebelum Nabi Adam misalnya, yang pertama, ya. Atau mungkin ada mengatakan bahwasanya di Al-Quran ataupun di hadis, ada nggak sih yang menyebutkan tentang bumi itu bulat gitu ya, atau mungkin bumi itu lonjong gitu, elips gitu ya. Kemudian juga benar nggak sih bumi itu lapis 7 samawat gitu ya. Nah, kayak gimana berarti? Apakah surganya Nabi Adam itu sama dengan surganya nanti manusia yang berbuat baik masuk ke dalamnya? Nah, ya, jadi pembahasan tentang teologi itu kemudian menjadi bagian dalam kajian ya filsafat Islam itu sendiri. Nah, ya, tokoh-tokohnya sangat banyak sekali. Al-Kindi itu sebagai bapaknya filsafat Islam, itu Al-Kindi ya. Jadi dia memperkenalkan tentang bagaimana istilah-istilah yang ada dalam Yunani itu kemudian diterjemahkan ya ke dalam bahasa Arab. Ini menarik nih, banyak referensinya tuh ya. Kemudian Al-Farabi, ya, Al-Farabi ini juga bicara tentang bagaimana tentang metafisika, politik dan juga logika. Ya, ada Ibnu Sina dengan kedokterannya, ya.
Ini dikenal dengan kontribusi dalam bidang ya kedokteran, filsafat, kemudian metafisika, termasuk juga tentang jiwa dan juga eksistensi atau keberadaan dari jiwa itu sendiri. Ya, kemudian juga ada Al-Ghazali juga, ya, teolog, filsuf dan juga sufi yang terkenal dengan apa namanya rekonsiliasi antara filsafat dengan teologi. Jadi ketika diterjemahkan, kemudian gimana dengan Islam? Dalam Islam itu tentang misalnya tadi ketuhanan itu sudah jelas. Ya, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sudah jelas. Nah, tapi kemudian ketika dia kemudian bersentuh dengan saya pengetahuan, nah apa gitu ya, seperti untuk menjawab, ya tentu saja nanti banyak interpretasi-interpretasi yang dikembangkan oleh scholar, Muslim scholar ataupun juga sarjana-sarjana Muslim. Nah, misalnya kita bicara tentang filsafatnya Al-Kindi, ya. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ya, ini salah satu pemikiran yang paling mendasar itu adalah terkait dengan apa bagaimana akal dan wahyu itu dapat saling melengkapi. Ya, jadi tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Tidak pada makna ayat ataupun hadis, tetapi juga kebenaran yang juga berasal dari fenomena semesta. Nah, ini penting gitu ya. Misalnya nih, ini agak kemarin video sempat agak-agak kontroversi nih ya. Ini alhamdulillah hujannya udah mulai reda nih ya. Jadi pertanyaannya ketika ditanya, hujan itu dari mana? Ya, asal mula hujan itu dari mana? Nah, maka akan ada dua jawaban. Jawaban pertama secara agama, bahwa hujan itu adalah ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang jadikan itu ya adalah minat sama turun dari itu yang pertama. Tapi kemudian muncul sains bahwasanya ya hujan itu awalnya adalah apa? Ya air laut yang kemudian dia menguap, uap itu kemudian mengendap di langit lah kita sebut ya, kemudian lama-lama apa karena udara yang cukup panas dan sebagainya kemudian mengembun sehingga menjadi hujan. Nah, apakah dua jawaban ini bisa disintesiskan? Jawabannya kalau ya bisa gitu ya. Tapi banyak orang berpikir enggak gitu. Nah, itu baru satu contoh. Contoh yang lainnya itu masih banyak lagi gitu ya. Masih banyak lagi yang perlu dibenarkan ya. Yang perlu memang adanya pembuktian atau mungkin masuk ke dalam teori epistemologi tentang kebenaran. Ya kita sudah bahas ada di buku saya tentang metode penelitian kebenaran secara saya selalu menyebutnya ya, ada kebenaran secara ada kebenaran secara ilahiyah. Nah, jadi apakah masing-masing itu terpisah atau mungkin berasingan, berbeda? Menurut saya harusnya tidak, gitu ya. Harusnya tidak ya, bahwasanya kebenaran secara ilmiah tadi karakternya adalah angka, gitu ya. Itu harusnya sama dengan kebenaran secara alamiah, kebenaran yang memang apa adanya, yang itu fakta realita, gitu lah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kebenaran yang sifatnya itu adalah tadi ilmiah ketuhanan, ya ketuhanan misalnya. Nah, itu apakah perlu dibuktikan secara ilmiah? Itu yang banyak dikaji oleh para pemikir Muslim terkait dengan bagaimana pertemuan antara sains, antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan keagamaan. Nah, itu sekali gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada bagaimana kemudian yang dasarnya itu adalah wahyu, kemudian juga selaras juga dengan apa? Dengan pemikiran yang mengandalkan juga logika atau rasio gitu. Jadi ya
ada beberapa yang rasional, ada yang tidak gitu ya. Jadi harus adil juga, nggak bisa kemudian bilang itu oh nggak boleh pakai logika, nggak boleh pakai rasional, ya nggak semuanya gitu. Jadi tergantung misalnya nih ya ada contoh nih ya misalnya nih. Jadi harus ada interpretasi juga nih bahwasanya habatus sauda itu pada likul lidawa ya, bahwasanya habatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, dari segala penyakit likul lidawa ya. Jadi habatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, bisa nggak habatus sauda itu mengobati penyakit-penyakit yang mungkin yang ada sekarang gitu, misalnya penyakit misal apa kanker lah gitu ya, penyakit hipertensi gitu ya. Nah, mungkin gimana nih interpretasi, nanti saya nanya ke Ibu Iroh nih ya, atau mungkin ke Pak Ustadz Dede nih ya. Jadi menginterpretasikan atau menafsirkan atau memahami baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis yang kemudian ya dilihat dari sisi realitas keadaannya apa adanya. Nah seperti itu, gitu ya. Kita lihat. Ya ini adalah pemikiran dari Al-Kindi. Yang kedua adalah Al-Farabi, ya. Jadi Al-Farabi ini dia bicara tentang pemikirannya itu adalah tentang dia lebih deep dan juga lebih sistematis tentang hierarki dari wujud keberadaan eksistensi ya. Jadi ada yang sifatnya itu hierarki ya. Jadi wujudul wujud eksistensi wujudul mutlak. Nah, kemudian untuk mengetahuinya itu dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan perantara tentu saja adalah apa? Pikiran kita, ya cara berpikir kita, akal kita gitu ya. Nah, kemudian terpancarlah alam semesta dengan segala isinya. Ini sebenarnya penciptaan. Jadi masih semesta ini hasilnya itu dikaji oleh Al-Farabi. Berikutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini nanti dalam beberapa pemikiran juga banyak dipengaruhi oleh Mu'tazilah dan juga Syiah juga gitu ya. Nah ini makanya kita perlu kritis lah ya, perlu juga kita tidak hanya menerima begitu saja, tapi harus ada analisis cross check dan sebagainya. Jadi Ibnu Sina ini lebih kepada bagaimana sebenarnya pemikirannya ya terkait dengan metafisika, kemudian juga etika dan teologi ya, terutama bicara tentang wujud juga. Wujud itu artinya keberadaan eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian esensi itu berarti intipatinya, intisarinya ya, bicara tentang jiwa ya, bicara juga tentang ketuhanan juga penciptaan. Tadi bicara tentang jiwa, misalnya tentang penyakit misalnya kan, kalau menurut Ibnu Qayyim juga dengan Ibnu Sina itu bahwa sumber dari segala penyakit itu adalah pikiran gitu ya. Jadi sumber dari segala penyakit itu pikiran. Kalau pikiran kita sakit ya jadi sakit gitu ya. Misalnya nih ada anak kecil nih ya, ada anak kecil itu kemudian hujan-hujanan ya, kemudian sama orang tua bilang jangan hujanan nanti sakit gitu, jadi sakit beneran tuh ya. Jadi karena di bawah alam sadar itu sakit, hujan-hujanan sakit, hujan-hujanan sakit, hujan sakit, sakit, ya, itu jadi sakit, benar gitu. Jadi itu apa ya, alam bawah sadar gitu ya, alam bawah sadar. Sama juga ketika orang itu penakut, misalnya takut, akhirnya bener, jadi takuti jadinya. Nah itu mirip juga sih dengan namanya itu apa ya, yang sekarang itu lagi tren itu tentang jadi kalau cara berpikir kita itu jadi gitu ya, takut akhirnya jadi beneran gitu. Makanya harus hati-hati nih, hati-hati dengan apa, dengan ucapan, kemudian juga dengan keyakinan atau juga dengan kepercayaan dan juga dengan sesuatu yang akhirnya itu muncul di bawah di alam sadar kita. Misalnya gini, kita tuh merasa kita mungkin ya, mungkin seperti itu ada kita tuh termiskin di dunia gitu, atau mungkin kita merasa tidak bahagia, susah, akhirnya kita susah beneran gitu ya. Tapi kalau kita bilang kita bahagia, kita happy, kita fun, kita senang, happy, kita
santai gitu ya. Itu law attraction. Jadi itu juga terkait juga dengan jiwa. Jadi jiwa manusia itu apa ya? Unik ya, unik sekali, unik sekali. Gitu. Kalau tentang manusia, saya selalu berpikir begini. Saya pernah tanya ke salah satu ketua dari Asosiasi Psikologi Indonesia. Ini tentang jiwa manusia. Ya, walaupun tadi sudah ditanya ya tentang jiwa manusia, pertanyaan jiwa itu apakah dia berkembang? Ada nggak jiwa anak kecil, jiwa laki-laki, atau jiwa orang dewasa, jiwa jiwa gitu ya. Nah itu ada nggak sih gitu ya? Itu. Nah, kemudian sehingga muncul kemudian banyak sekali jalan atau cara untuk bagaimana tarbiyah ruhiyah gitu ya, tarbiyah nafsiyah itu bisa juga nanti itu nafas gitu ya. Nah, dari situ ya dari cara jadi Ibnu Sina bicara tentang jiwa, jadi tentang penyakit. Bener nggak sih? Hanya stres. Kalau kita bilang itu stres, ya udah stres beneran tuh. Tapi kalau kita bisa syukur, alhamdulillah, syukur ya, kita jadi lebih plong, kita lebih lebih relax gitu ya. Tapi kalau kita bilang stres, udah stres, nggak bahagia, udah akhirnya itu. Nah, kemudian juga yang cukup ini Abu Hamid ya Al-Ghazali, ini banyak ya kontroversi kadang kalau kita nggak paham ya, makanya kita harus baca buku, harus banyak belajar lagi tentang bagaimana pemikiran ya terkait dengan bagaimana masa dari background dari Al-Quran, kenapa muncul tahafut al-falasifah gitu, misalnya dan sebagainya, itu perlu kita pelajari. Jadi nggak asal dengar kemudian kita ikuti gitu, enggak gitu ya, tapi harus dibuktikan ya bagaimana ketika masa itu muncul kalangan Mu'tazilah gitu ya, Qadariyah, Jabriyah gitu ya, kemudian muncul nanti Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan ya. Nah itu adalah ya, kalau kita bilang manusia itu kan anak zaman gitu ya. Kita kenapa punya pemikiran seperti ini ya, mungkin karena zaman kita itu begini ya. Kalau kita zamannya mungkin di masa Abbasiyah, masa Umayyah, itu mungkin akan bahkan kalau kita mungkin yang dekat lah ya, kita misalnya hidup di masa penjajahan Belanda misalnya, pasti cara itu juga akan berbeda. Nah itu yang menjadi dasar kenapa pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Makanya kita sebagai Muslim tentu saja kita harus bisa do kai fi mahali ya, jadi meletakkan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi tidak melihat orang lain kemudian karena berbeda dengan kita kemudian salah gitu ya, seperti itu. Karena filosofi itu adalah orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Belajar ini benar nggak sih gitu. Jadi tidak langsung menyangka oh ini salah, ini tidak, seperti itu ya. Kemudian ada Ibnu Rushd, ya ini adalah tentang tadi rasionalisme ya. Jadi benar sih agama dengan rasional itu banyak sekali dibahas tentang kaitan antara agama dengan rasio itu ya. Jadi kebenaran itu apakah secara religius, secara agama, atau juga secara ilmu pengetahuan. Jadi di sini Ibnu itu berpandangan bahwa antara pemikiran filsafat dengan agama itu tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Kenapa? Karena penggunaan nalar itu juga menjadi bagian dari pemahaman Islam. Kemudian juga la'allakum zakarun ya. Salah satunya adalah bagaimana orang yang bisa mengoptimalkan dari anugerah pemikirannya. Nah, interpretasi dari biasanya yang terakhir kan di Yunani itu kan Aristoteles ya, jadi dia rasional. Nah, walaupun juga tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah. Rasional itu adalah sebuah kebenaran yang didasarkan kepada realitas apa yang ada, yang nyata, yang kelihatan oleh panca indera, dan itu masuk ya. Saya dulu pernah cerita tentang metode penelitian etnografi. Jadi ada orang Eropa ya, waktu itu datang ke Indonesia. Ya, datang ke Indonesia. Kemudian ketika sampai ke sebuah perkampungan gitu ya, dan sampai ke sebuah sungai,
Ya ternyata dia melihat itu apa? Dia lihat itu seorang perempuan yang apa? Yang sedang memukul batu itu dengan kain, gitu ya. Jadi memukul batu besar gitu ya di sungai itu dengan kain dipukul-pukul. Nah orang Eropa bilang dilihat karena dia fenomenologi gitu yang lihat ternyata ini perempuan gila apa ya? Masa mau mecahkan batu pakai apa? Pakai kain gitu ya, dilipat gitu ya, dipukulkan batu gitu ya. Oh ini perempuan nggak memecahkan batu pakai kain sih, padahal eta mah kernyeseh gitu ya. Padahal lagi nyuci baju, itu lagi nyuci kain gitu ya, dikali bukan memecahkan. Jadi apakah itu benar yang orang Eropa lihat itu ya? Enggak juga gitu, karena dia lagi nyuci baju, nyuci kain gitu, bukan memecahkan batu. Itu juga panca indera, kemudian juga logika, itu belum tentu ukurannya itu belum tentu benar. Makanya nanti ada namanya itu mix metode yang saling melengkapi. Misalnya di awal saya selalu mengatakan kenapa warna laut itu biru, ya. Pertanyaan pertama, apakah laut itu warnanya biru? Oh tidak. Ya kenapa? Karena kita datang ternyata laut itu kita pegang airnya nggak biru. Oh itu berarti karena pancaran dari langit. Oh berarti langit biru. Bener nggak sih langit itu warnanya biru? Ya kalau pas kita ke atas, naik ke atas, ya kalau naik pesawat misalnya gitu ya, kalau kita lihat langit langit birunya kemana nih? Nggak ada, jadi hitam, jadi gelap ya. Kemudian katanya di ruang angkasa itu banyak bintang-bintang, tapi kok ruang angkasa kenapa gelap? Ya banyak sekali pertanyaan yang kemudian harus bisa dijawab. Ya tentu saja kebenarannya bisa jadi melalui kebenaran ilmiah, kebenaran alamiah, dan juga kebenaran ilahiyah. Ya, nah itu terkait dengan terakhir ya. Jadi terakhir itu adalah Islam di masa kini. Jadi meskipun filsafat Islam berkembang tadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus ya, tetap memiliki relevansi yang kuat di masa sekarang ya. Nilai-nilai dari universal yang terkandung dalam filsafat Islam itu dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat modern yang adil, beretika dan berwawasan luas tentu saja ya. Jadi tetap ya walaupun kesannya itu sangat teoritis, sangat membingungkan, sangat itu enggak, justru kita itu menginginkan adanya dasar atau basic fundamen dari ilmu pengetahuan yang memang memiliki fondasi akar yang kokoh sehingga kita tidak bisa mengatakan sembarangan misalnya oh ini hedonisme, oh ini idealisme, oh ini komunisme, oh ini misalnya itu ateisme. Ya, kemudian juga mungkin stoikisme, ya, oh ini modern, ini tradisional, lihat dulu, ya termasuk ya bagaimana sekarang fenomena itu semuanya ya didasarkan kepada ide ataupun juga isme atau ideologi pemikiran yang ada. Saya selalu menyebutkan itu, misalnya film misalnya gitu ya, film yang diproduksi di barat sana itu syarat dengan ideologi materialisme. Semua diukur dengan apa? Dengan adanya materi, ya, adanya materi. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ya, kalau film-film di Indonesia rata-rata ya didasarkan kepada keyakinan-keyakinan yang ada pada diri atau pada ya kebudayaan kultur yang ada di Indonesia tentu saja. Nah kita bisa diskusi nih tentang hal ini ya. Nanti saya boleh memantik, kita bisa loncat ke beberapa bagiannya.